Ya, halo pemirsa, selamat selamat sore. Kembali lagi kita sore ini. Ya, kita lewat sana ya teman-teman. Kita mau muter. Ketemu lagi kita sore ini masih dalam rangkaian pembahasan riset Indonesia. Sore ini kita bahas tentang apa yang barusan saya nonton di Instagram tadi. Ini menarik teman-teman. Kali ini kita bicara tentang hal yang bisa membuat negara kita ini bergerak, bertumbuh, maju ke depan, yaitu pendidikan. Ya, pendidikan. Karena mohon maaf teman-teman ya, pendidikan di Indonesia ini memprihatinkan. Pendidikan yang hanya membuat orang-orang di Indonesia hanya memiliki IQ rata-rata 78 sampai dengan 79, dan pendidikan yang hanya menghasilkan minat baca terendah nomor 2 di dunia dari 61 negara yang disurvei. Jadi ditambah lagi pendidikan yang mohon maaf kerap kali kejadiannya adalah murid bersih tegang dengan guru dan sebaliknya. Yang baru ini gara-gara murid gak ngerjakan PR di salah satu sekolah di daerah Jawa Tengah, bersih tegang dengan gurunya gitu loh. Nah pertanyaannya gini teman-teman, yang begini ini mau dipertahankan sampai kapan gitu loh. Yang begini ini mau dipertahankan sampai kapan? Masa iya pendidikan Indonesia mau begini aja sih? Lalu apa yang harus dibenahi total? Apa yang harus direvolusi dan diriset total dari pendidikan Indonesia? Oke. Sebelum kita ke arah yang banyak sekarang ini orang menyanjung sistem pendidikan di Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia disebut terbaik di dunia dan menjadi indikator. Ya, indikator memang. Dan menjadi role model. Role model itu bahasa ini menjadi contoh, model percontohan, ya, dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Misalkan, dan ini benar terjadi. Ini benar terjadi teman-teman. Ini benar terjadi karena begini, orang sekarang di Indonesia banyak mengagungkan, mengglorifikasi sistem kurikulum pendidikan Finlandia yang konon katanya mereka jam belajarnya lebih sedikit dan gak ada PR, sama sekali gak ada PR. Ya tapi lihat dulu dong, Finlandia jam belajarnya lebih sedikit dan para peserta didik dari SD sampai SMA yang gak dikasihkan PR, bahkan mahasiswanya aja gak dikasihkan, gak banyak yang dikasihkan PR, pekerjaan rumah gitu ya, oleh para guru dan dosennya. Tapi mereka menghabiskan spare waktu atau waktu luangnya untuk mengembangkan diri. Kalau yang masih tinggal sama orang tua, ya bantu orang tuanya. Kalau mereka sekolahnya sambil kerja, ya kerja gitu. Kalau mereka sekolahnya sambil magang, ya magang gitu ya. Terutama kalau para mahasiswa dan peserta didik yang SMA biasanya di sana. Ya iya, spare waktunya banyak, tapi digunakan, kesimpulannya adalah untuk hal-hal yang produktif. Lah sementara kalau kayak begituan diterapin di SD sampai SMA di Indonesia, lah bullshit, keadaannya lain.
Lain, saya bilang lain. Kenapa? Karena para pelajar di Indonesia SD sampai SMA, terutama dari kalangan Gen Z dan Gen Alpha ya, mohon maaf lahir dan batin nih ya, mohon maaf lahir dan batin gitu ya, ketika dikasih spare waktu seperti kurikulum pendidikan di Finlandia, saya mohon maaf lahir dan batin bukannya apa-apa ya, bukannya apa-apa, paling juga dihabiskan waktunya untuk 2 kegiatan. Yang pertama mabar, main bareng. Yang kedua tidur. Iya, tidur. Bahkan mohon maaf, bisa tidur sepanjang hari. Dari malam sampai malam lagi. Ada contohnya dan saya witness. Saya menyaksikan, ada pelakunya. Cuman maaf, nggak saya sebutkan di sini. Ya. Bisa tidur sepanjang hari. Dari pagi sampai pagi lagi. Dari malam sampai malam lagi. Nah, ini kan nggak produktif jadinya. Orang ngisi dengan mabar, mabar, main, mabar, main, ya kan? Mabar tuh mabar game online, atau enggak main, ya main biasa lah, main lari-larian, main kena-kenaan, ya pokoknya main gitu loh. Oke lah, namanya juga anak-anak, ya anak-anak juga ada memang masanya masa bermain. Oke, saya bilang. Nah, tapi kalau mainnya over, main terus gitu ya, ya kapan belajarnya gitu ya. Jadi bukan berarti spare waktu, kalau kita misalkan nih kita nerapin ya sistemnya kayak Finlandia, jam belajarnya lebih sedikit dan nggak ada PR sama sekali, ya mohon maaf, dalam konteks Indonesia pasti akan disalahgunakan untuk 3 itu. Kalau nggak main, mabar, tidur sepanjang hari, habis waktunya cuma untuk begituan doang. Beda dengan Finlandia. Kalau di Finlandia orang dikasih waktu lebih banyak untuk ngembangin diri, untuk ngasah keterampilan, untuk memperdalam ilmu dan seterusnya. Yes, itu fakta. Itu fakta, teman-teman. Itu fakta. Saya nggak berbohong dalam hal ini. Kalaupun mereka kerja gitu ya, misalkan terutama untuk anak SMA ataupun anak kuliahan, kalau mereka kerja, ya mereka gunakan waktunya untuk kerja. Common banget nemu anak, jangankan anak kuliahan, anak SMA di Finlandia sekolah sambil kerja, itu common banget. Pak, dari mana dapatnya Pak? Ada beberapa kawan saya yang orang sana, dan ada juga beberapa kawan saya yang bukan orang Finlandia tapi kebetulan tinggal di sana. Jadi beda situasinya. Sikonnya beda. Gitu kawan-kawan. Jadi mohon maaf lahir dan batin gitu ya, kalau si Pak yuk, kalau sistem seperti Finlandia itu dipakai di Indonesia, ya mohon maaf, kalau untuk sekarang kayaknya belum waktunya deh.
Bisa, cuman waktunya belum aja. Bukan nggak bisa, bisa, cuman belum aja. Selama, mohon maaf, penyakit utamanya belum diperbaiki, belum disembuhkan. Apa? Ya tadi. Tahu orang-orang di sini kebanyakan adalah orang-orang yang, mohon maaf, pemalas gitu loh. Ya. Bukan orang yang rajin. Tapi kita nggak bisa menyalahkan juga. Nggak bisa menyalahkan juga masalah pemalasnya ini. Kita harus lihat dari banyak sisi. Masalahnya begini, kalau kita narasi seperti yang tadi, ya, para peserta didik di Finlandia diberi waktu lowong yang banyak gitu ya, gak dikasihkan PR, waktu sekolah juga gak banyak, ya kan? Lalu itu diterapin di Indonesia. Terus pelajar SD sampai SMA di Indonesia ngembangin diri. Pertanyaannya, ada nggak ruang untuk itu? Jawabannya nggak ada. Belum ada, bukan nggak ada, belum ada ruang untuk bisa mengembangkan dirinya. Lah bagaimana saya bilang nggak ada sampai belum ada? Orang semua ruang dikuasai oleh aki-aki bawah tanah semua. Contoh saya ini bagian dari Gen Z loh, ya. Saya udah 2 kali nyalon pengen ngetuain masjid tempat saya tinggal. Nah itu Masjid Al-Karim, Perumahan Bumi Bintaro Permai, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Tapi fail, gagal. Padahal di situ di tempat saya bisa mengembangkan keterampilan kepemimpinan saya. Di situ adalah bisa jadi tempat saya mengasah kemampuan organisasi saya. Di sana tempat saya bisa mengamalkan ilmu administrasi yang saya punya. Di situ tempat yang bisa melatih kemampuan manajerial saya dan kemampuan administratif yang saya belajar selama 7 tahun di Universitas Terbuka S1. Tapi apa? Nggak kesampaian, nggak dikasih. Tetap aja yang dipilih adalah yang tua-tua. Yang tua yang dipilih dengan alasan ya udah pengalaman, ininya banyak, dikenal banyak orang, popularitas. Ya mohon maaf, selama masih seperti itu, maaf ya, saya harus bicara apa adanya. Sulit bagi generasi masa kini, ya generasi Y, generasi milenial, Gen Z, Gen Alpha, ya sulit buat berkembang. Dan rasanya ilmu administrasi bisnis saya sia-sia. 7 tahun saya belajar S1 itu. Ya karena saya nggak diberi ruang untuk itu. Artinya ilmu cuman administrasi bisnisnya cuma sekedar mampir doang, habis itu udah kelewat gitu aja, kebuang gitu aja. Hampir semua kejadian loh kayak gini. Dan ini hampir terjadi di mayoritas orang di Indonesia. Yes, ada orang misalkan nih lulusan sarjana hukum, tapi ilmu hukumnya nggak kepake karena dia nggak diberi ruang untuk berpraktek, nggak diberi kesempatan untuk berpraktek. Akibatnya apa? Dia malah berkarir, dia malah jadi ke tempat lain, nggak kepake ilmu hukumnya. Dia kepake kalau cuma sekedar ya oke lah, kalau ada orang nanya tentang hukum, tentang the basics of law, tentang pengantar hukum, pengenalan hukum ya, tentang ta'aruful lil hukum masih bisa lah. Tapi kalau untuk dipakai seluruhnya kayaknya susah untuk dilaksanakan gitu loh. Di Indonesia ini susah teman-teman. Lawong saya aja yang lulusan administrasi bisnis saja, saya nyalon
Jadi ketua yayasan masjid tempat saya tinggal aja nggak kepilih, 2 kali malah nggak kepilih, ya karena ya memang seperti itu situasinya. Hampir semua panggung untuk yang seharusnya diperuntukkan untuk generasi generasi Y, generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha untuk berkembang, dilahap semua sama generasi yang udah tua-tua, terutama baby boomers. Terutama para baby boomers. Kenapa? Karena mereka melihat sebuah jabatan itu sebagai sebuah institusi yang sakral. Mereka melihat jabatan itu sebagai hal yang patut disakralkan. Jabatan itu adalah sebuah hal yang dianggap sebagai sebuah kemewahan. Dia baru dihargai kalau dia jadi pejabat. Padahal mah belum tentu juga. Lihat Pak Jokowi. Pak Jokowi itu 10 tahun jadi presiden. 7 tahun jadi wali kota, 2 tahun jadi gubernur Jakarta, sudah 19 tahun jadi jabat negara. 7 tahun jadi wali kota Solo, 2 tahun jadi gubernur Jakarta, 10 tahun jadi presiden Republik Indonesia, 19 tahun jadi pejabat. Tapi at the end, lihat, lebih banyak mana orang yang menghargai beliau dan mengucapkan terima kasih dengan benar-benar berterima kasih, nggak dimobilisasi, nggak dicekokin 1 rupiah pun gitu ya, yang benar-benar dari hati. Oh, terima kasih Pak Jokowi gitu ya, sudah 10 tahun mengabdi buat masyarakat Indonesia. Dan mana yang menyuarakan Pak Jokowi supaya udah masukkan ke pengadilan, masuk penjara aja lah, ini korupsinya banyak banget, bahkan digugat 5.000 triliun rupiah. Coba lihat. Padahal Pak Jokowi itu 19 tahun jadi pejabat. Apakah dihargai begitu saja? Apakah dengan kayak begini terus dihargain? Tapi Pak, 80% masyarakat puas Pak. Ya 80% itu angka dari mana? Angka dari mana 80% itu? Saya nggak yakin. Jangan-jangan, mohon maaf ya, jangan-jangan orang meninggal, orang yang sudah pindah ke warganegaraan dari warga negara Indonesia pun ke survei juga. Matilah kalau kayak gitu. Orang meninggal, ya kan? Atau orang sudah pindah ke warganegaraan dari warga negara Indonesia di warga negara lain, di survei kan nggak relevan. Itu 80% dapat dari mana gitu loh. Apa ada penggelembungan atau gimana, saya nggak tahu lah, nggak ngerti. Saya nggak tahu, nggak ngerti saya nggak ngerti ya. Jadi teman-teman semua ya, apa ya, ya intinya sih yang saya mau bilang gini ya, selama orang masih melihat, menghargai seseorang dari atributnya, ya susah. Tapi lihat Pak Jokowi kan sudah, tadi saya bilang 19 tahun jadi pejabat. Bukan sembarang pejabat loh, pejabat negara, wali kota, gubernur, presiden itu pejabat negara ya, pejabat negara. Tapi akhirnya malah kayak gini. Ada pihak yang menyerukan Jokowi diadili, dimasukkan ke pengadilan, dimasukkan ke penjara. Apa enggak jelek ini namanya? Coba bayangkan, coba pikirkan baik-baik. Kalau masih menganggap jabatan itu sebagai sesuatu yang sakral, jabatan itu adalah sebuah kemewahan, jabatan itu adalah sebuah senjata untuk bisa mendapat penghargaan dan pengakuan dari orang. Jabatan
sebagai sebuah kendaraan untuk mendapatkan popularitas. Lihat Donald Trump. Donald Trump walaupun hanya 4 tahun jadi presiden Amerika Serikat, at the end apa? Donald Trump itu disebut the least popular president of the United States. Presiden Amerika Serikat yang paling tidak populer sepanjang sejarah Amerika Serikat. Nah, coba itu. Kalau masih ada yang menganggap jabatan itu sebagai pintu gerbang menuju popularitas. Makanya buat saya, selama kita-kita yang muda ini masih dipersulit ruang untuk berkembang, untuk mengembangkan diri, ya selama itu juga orang akan, mohon maaf, ya lebih baik udahlah main aja, udahlah tidur aja gitu. Ini yang harus diperbaiki. Dan mohon maaf juga, sistem pendidikan di Indonesia ini sudah waktunya dirubah total, karena ada beberapa hal-hal yang nggak relevan sama sekali. Coba, mohon maaf, ketika ditanya negara Eropa, malah jawabnya Garut, Indonesia. Kepanjangan MPR nggak banyak tahu. Bulan penanggalan Hijriah, kapan Nabi Muhammad lahir, nggak tahu, nggak banyak tahu. Nggak banyak tahu kapan Nabi Muhammad itu lahir. Bahkan mohon maaf, hari kemerdekaan Indonesia juga nggak banyak yang tahu. Pancasila aja nggak banyak yang hafal. Mohon maaf, ini saya harus bicara dengan sangat apa adanya. Karena apa? Karena pendidikan di Indonesia ini terlalu berfokus pada angka, terlalu berfokus pada angka kognitif. Orang berlomba-lomba disuruh dapat nilai bagus. Jadi ibarat kayak barang sebelum produksi ya, nggak ada quality controlnya. Yang ada udah dilulusin aja, orang dilulusin prek gitu, tapi no skills at all. Nggak ada kemampuan sama sekali, nggak ada keterampilan sama sekali, nggak ada keahlian sama sekali. Tapi pinter melakukan jurus fake it before you make it. Ini yang juga saya mulai ngerti banyak dikeluhkan oleh para HRD. Bukan HRD, HRD, Human Resource Development, para departemen SDM, sumber daya manusia. Karena saya juga belajar manajemen SDM ya. Jadi karena kebanyakan menggunakan jurus fake it before you make it. Kalau bahasa kasarannya gini, yang penting udah lu ngebohong aja gitu, ntar tau-tau jadi dah gitu. Tapi tau-taunya begitu bener jadi gitu ya. Misalkan kita misalkan cantumin kemampuan Microsoft Office 100% full, tau-taunya main PowerPoint aja kagak bisa. Jangan main PowerPoint, main Microsoft Word atau Microsoft Excel ya. Megang komputer aja kagak bisa. Megang komputer aja kagak bisa. Itulah. Inilah harus diperbaiki sama-sama, bahwa sudah waktunya
sistem pendidikan Indonesia ini direset, dibangun ulang. Bikin sebuah sistem pendidikan yang beradaptasi dengan kondisi zaman dan sesuai dengan keadaan lokal. Ya. Dan yang kedua, sistem pendidikan harus yang berpusat kepada peserta didik. Atau student centered, bukan system centered. Jadi disesuaikan dengan apa kebutuhan peserta didik, sesuai dengan bakat dan minat yang dipunya. Bukan dicekoki semua mata pelajaran, apalagi gurunya dipaksa ngajar lebih dari satu mata pelajaran yang di luar dari keahliannya. Ini harus segera di stop, dihentikan. Jadi sistem pendidikan yang baik adalah sistem pendidikan yang berpusat kepada sivitas akademika, bukan kepada sistem itu sendiri. Sekian, terima kasih kawan-kawan. Selamat sore dan sampai jumpa.